Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, seperti biasa sebelum mulai belajar kita baca doa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelasnya, yuk. Silakan dipimpin. Ya kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Sudah siap kita mau belajar? Coba berdiri dulu. Lihat kelas ada yang udah melatih. Silakan dirapiin baju. Silakan semua berdiri dulu. Putri yang baju masukin dulu. Febri, kita bantuin aja masukinnya. Oke, sambil nunggu Febri kita absen ya. Amel, Anggun, Arleni, Asep. Kita hari ini mau belajar tentang komponen pembuluh darah. Perhatikan dulu ya. Oke. Gambar apa di depan? Gambar apa? Orang sedang terjatuh. Pernah terjatuh kalian? Sering? Kalau terjatuh biasanya apa yang terjadi dengan tubuh kita? Luka. Kalau luka mengeluarkan? Oke, sering ya? Pernah kan? Ada nggak yang di sini kalau luka lama berhenti darah? Ada? Ada, Chris. Ya, kita pelajari ternyata itu penyakit. Nah, ada lagi? Tahu ya? Jadi kalau kita terjatuh mengeluarkan darah. Itulah yang akan kita pelajari hari ini mengenai tentang komponen-komponen darah manusia ya. Lanjutkan. Disimak tadi nak? Nanti apa? Jadi tentang macam-macam komponen darah yang ada di tubuh kita. Ada sel darah merah, sel darah putih, ya, trombosit. Nah, biar kalian lebih jelas lagi, lebih memahami apa yang kalian tonton tadi, nanti ibu kasih beri LKPD ya, dikerjakan sama-sama. Oke, dari video yang tadi tayangkan ada nggak yang pengen tanya itu kurang jelas bu? Atau ada yang pengen ditanyakan? Yuk, silakan. Ya, Ibu. Ya, silakan Vika. Jika kita kekurangan sel darah merah gimana, Bu? Ya, bagus pertanyaannya ya. Ada yang mau jawab nggak? Gimana kalau misalnya kita kekurangan sel darah merah? Tadi kan sudah dilihat. Apa fungsi sel darah merah tadi di mana? Untuk apa tadi? Di sini buka video tadi. Apa? Untuk mengangkut
untuk yang perempuan ya. Jadi makanya kalian biasa setiap bulan diberi ini kan sama yang perempuan apa? Tablet penambah darah ya. Apa gunanya? Jadi kita nggak kekurangan darah. Kalau kita kekurangan darah itu bahaya. Anemia kalau sudah parah itu bahaya. Selain penambah darah juga kalian bisa dibuka nanti bukunya. Gimana biar nggak kekurangan darah, makan apa aja. Misalnya hati ayam, ya, bayam, dilihat ya. Kalau perempuan itu wajib lah sebulan sekali minimal apa konsumsi tablet penambah darah. Ada lagi yang pengen nambahin jawabannya? Karena perempuan kan setiap bulan apa setiap bulan perempuan? Iya menstruasi. Ini sambil membaca. Ya seperti biasa kita sebelum mulai belajar kita berbagi kelompok dulu. Kelompok 1 masih seperti yang lalu nak. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 masih sama seperti minggu-minggu lalu ya. Masih berbeda-beda ya. Oke silakan ya semuanya silakan duduk berkelompok dulu. Darah putih di sini untuk melawan kuman kan ada di video. Kesimpulannya mau dibaca nanti pas kesimpulannya 1 orang atau 2 orang di kelompok lain. Kesimpulan dari hari ini. Udah ya, kelompok 2 sudah. Nah kelompok 1 yang bagus. Udah ya, silakan maju dulu ya kelompok 4. Silakan maju dulu. Silakan teman-teman yang ditanggapi ya kalau ada yang beda nak jangan ya sama misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalian perhatikan dulu disimak nak. Komponen nomor 1 plasma darah, bentuknya cairan, fungsinya untuk tempat protein plasma, sari-sari makanan, ginokrial, darah mineral, enzim, hormon, gas, CO2, dan lain-lain. Nomor 2 komponen sel darah merah, bentuknya bulat, pipih dengan bagian tengahnya cukup dikonkav. Fungsinya mengikat oksigen CO2. Nomor 3 komponen sel darah putih, bentuknya bulat, tidak beraturan. Fungsinya pertahanan dan kekebalan. Nomor 4 trombosit, bentuknya bulat, oval, dan memanjang. Fungsinya untuk pembekuan darah. Oke, kita simak satu-satu dulu yuk. Untuk di tabel tadi ada nggak yang beda dari kelompoknya? Kelompok 1 dulu yuk. Kelompok 1 ingin menanggapi nggak hasil kerja kelompok 4? Tidak? Sama? Sama. Oke, kelompok 2 silakan. Apa yang tanggapi dari hasil kerja kelompok 4?
trombosit itu bentuknya tipis, kecil, dan tidak beraturan. Yang trombosit, oke kita jadi catatan ya. Bagian trombosit nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, lanjutkan ya. Lanjutkan ke pertanyaannya. 1. Komponen penyusun darah terdiri atas beberapa jenis. Sebutkanlah. Ada 4 jenis, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Oke, nomor 2. Nomor 2, tuliskan informasi yang kamu dapat mengenai plasma darah. Plasma darah adalah bagian cair darah dan sebagian besar tersusun oleh air. Nomor 3, tuliskan informasi yang kamu dapat mengenai sel darah. Sel darah merah berfungsi mengikat oksigen CO2. Nomor 4, apakah terdapat perbedaan bentuk antara sel-sel darah? Ya, berbeda. Sel darah merah kecil, bentuknya kecil, Nomor 1 perhatikan dulu. fleksibel, konkav. Sel darah putih bentuknya bulat, tidak beraturan. Trombus bentuknya kecil, tidak beraturan. Ya, trombosit ya. Trombobinase itu hasilnya trombosit. Oke, lanjutkan. Elisa. Kesimpulannya, Bu, fungsi darah sebagai alat transportasi yaitu menyangkut nutrisi, oksigen, hormon, karbon dioksida, dan senyawa kimia lainnya ke sel tubuh. Darah terdiri atas sel darah merah, plasma darah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Jika kita kekurangan darah, akan terkena penyakit anemia dan lain-lain. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk dulu. Oke, kelompok lainnya tadi ada lagi kayak yang ingin ditanggapi selain kelompok 2 tadi yang tidak setuju dengan jawaban kelompok 4. Ada lagi? Ada, Bu. Oke, kelompok 3 kenapa? Yang bagaimana? Yang bagian sel darah putih fungsinya untuk melawan kuman dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke, nomor kelompok 3 tentang sel darah putih ya. Tadi kelompok 4 jawabannya apa? Penanganan dan pencegahan. Oh, pertahanan kekebalan. Kelompok 3 tadi jawabannya apa? Kuman. Ya mirip-mirip lah ya jawabannya. Oke, misalnya satu lima nanti kita konfirmasi di akhir. Oke, kalau mana lagi yang ingin presentasi? Tapi ada yang darahnya suka berkuatnya kalau dia luka lah. Bahaya dong itu. Lama. Kalau kita kan biasanya berapa menit ya? Udah ini ya palingan tinggal 1 jam. Oke, sampai sini jelas? Oke, mulai kalian sudah bekerja sama dengan baik. Alhamdulillah ya, hari ini suka melihatnya cepat juga kerjanya, lebih baik daripada kemarin-kemarin diskusinya. Oke? Hari ini kelompok sini bulat kompak ya. Terus jawabannya juga benar. Terus kelompok mana ya? Kelompok 3. Kita kasih tahu kelompok 3 kemarin. Silakan untuk selanjutnya kelompok lain ini ditingkatkan lagi ya. Oke, silakan duduk. Oke, ada satu orang yang bisa bantu ibu bantu kesimpulan kita hari ini sudah belajar tentang apa dari pagi tadi ya. Ya, satu orang ya silakan Ica berdiri bantu ibu menyimpulkan kita hari ini belajar tentang apa saja. Dari pelajaran hari ini kita telah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Dari darah terdiri atas sel darah merah, plasma darah, sel darah putih, dan keping-keping darah atau trombosit. Sel darah merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen yang di dalamnya terdiri atas hemoglobin dan inti sel. Plasma darah berfungsi sebagai tempatnya air dan zat-zat terlarut dan protein. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Soal silakan dikerjakan untuk melihat kalian sudah paham atau belum yang harus
dikerjakan tadi di LKPD-nya. Biar lebih paham lagi, silakan dikerjakan. Soalnya ada 5 soal. Pertemuan selanjutnya hari Selasa depan, soal hari Selasa. Untuk IPA-nya, dan kita akan belajar mengenai struktur jantung. Ya, kalau tadi kan tentang struktur darah ya. Darah. Minggu depan kita akan belajar mengenai struktur jantung. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan semuanya sudah jelas, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah.